Assalamualaikum Sobat Studies, kembali lagi dengan Bang Ik. Oke, pada hari ini kita akan membahas materi turunan. Nah, nanti kita akan membahas konsep, pengertian, dan juga cara cepat menyelesaikan soal-soal pada turunan. Materi turunan merupakan salah satu materi yang keluar di soal UTBK. Walaupun sangat jarang, tapi kemungkinan keluarnya ada. Terlebih dahulu kita lihat dulu pengertian dari turunan. Apa sih itu turunan? Nah, kalau kita lihat dari kata dasarnya, turun. Artinya apa? Dari atas ke bawah. Nah, apa sih yang turun dari atas ke bawah dalam matematika ini? Nah, yang turun dari atas ke bawah itu pangkatnya. Berarti pangkat turun ke bawah. Kemudian, setelah dia turun, apa yang terjadi? Oke, misal nih kita berada di lantai 5 nih sekarang. Nah, ketika turun nanti kita berada di mana? Di lantai? Oke, di lantai 4. Nah, nanti bisa kita bilang setelah turun, kemudian pangkatnya itu apa yang terjadi? Pangkat berkurang. Oke, pangkat berkurang 1. Oke, misal kita punya fungsinya fx sama dengan x pangkat 5. Maka turunannya ini apa? Oke, turunannya itu berarti f aksen x. Nah, ini kan ada tanda petik ya. Tanda petik ini dibaca sebagai aksen. Nah, ini merupakan simbol dari turunan. Nanti kita lihat lagi simbol-simbol dari turunan ada apa aja ya. Oke, kita lihat. Tadi apa katanya? Pangkat turun ke bawah. Nanti bisa kita buat 5 turun ke bawah. Kemudian, apa lagi? Nah, setelah turun ke bawah, pangkatnya berkurang kan? Oke, berarti jadinya 5 dikurang 1. Oke, hasilnya berapa? Berarti 5x pangkat 4. Berarti fungsi fx sama dengan x pangkat 5 itu akan menghasilkan turunannya itu 5x pangkat 4. Simbol dari turunan yang pertama itu ada f aksen X. Sebetulnya dia sama aja ditandai dengan aksen atau si tanda petik atas. Nah, bisa juga nanti kalau fungsinya Y, berarti turunannya itu Y aksen. Atau bisa juga kita buat jadinya DY per DX. Oke, turunan dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama itu ada turunan fungsi aljabar. Oke, fungsi aljabar. Kemudian nanti yang kedua ada itu fungsi trigonometri. Oke, pada video ini kita akan bahas terlebih dahulu tentang fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar. Nah, ada sesuatu yang harus kalian ingat. Noted. Jadi turunan itu hanya berlaku pada si variabel, tidak pada angka. Nah, misal nih kita punya fx sama dengan 1000. Berarti turunannya apa? Nah, di sini turunannya itu menjadi fx sama dengan 0. So, berapapun angkanya tanpa didampingi oleh variabel, itu akan menghasilkan 0 turunannya. Nah, bagaimana jika fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5? Oke, nah 3x kuadrat. Nah, kan kita belum tahu nih apa yang harus kita lakukan. Yang udah kita tahu, itu tadi yang kalau angkanya aja kan. Kalau angkanya dia akan menghasilkan 0. Berarti bisa kita abaikan nantinya. Nah, bagaimana dengan 3x kuadrat? Oke, untuk menjawab soal jika ada fx sama dengan 3x kuadrat, oke, seperti yang udah dijelasin di awal tadi, dari pengertian turunan. Nah, kita kaitkan dengan hubungan kita dalam sehari-hari ini. Misal kita punya atau kita sedang berada di anak tangga kelima. Ketika kita turun, otomatis apa yang terjadi? Ketika kita turun berarti kita berada pada anak tangga keberapa sekarang? Pada anak tangga keempat. Nah, yang terjadi di sini apa? Dari 5 ke 4. Artinya ada pengurangan kan? Nah, di sini berkurang berapa? Berkurang 1. Artinya setiap langkah itu akan terjadi pengurangan. Pengurangan sebanyak 1. Kita kembali ke soal kita yang tadi ya, yang itu fx sama dengan 3x kuadrat. Nah,
Maka turunannya ini apa? F aksen X sama dengan 3. Pangkatnya kan turun tadi kan, nanti 3 dikali 2. Turun ke bawah dia tadi kan. Kemudian apa lagi? Pangkatnya nih. Pangkatnya apa yang terjadi di sini di pangkat? Pangkatnya itu berkurang 1. Maka hasil turunannya itu 3 kali 2 itu 6. 2 kurang 1, 1. Dan dalam aljabar kalau pangkatnya 1 kita abaikan saja. Jika kita nanti punya fungsi itu penjumlahan atau pengurangan, oke, kita lihat bentuk umumnya itu fx sama dengan ux plus minus vx. Nah, di sini kita berarti mempunyai dua fungsi, ux sebagai fungsi 1, kemudian vx sebagai fungsi 2. Maka, nanti turunannya itu menjadi f aksen x sama dengan turunan dari masing-masingnya. Berarti u aksen x plus minus v aksen x. Oke, Y sama dengan 5X pangkat 3 dikurang 7X pangkat 2. Nah, berarti U-nya itu 5X pangkat 3, kemudian si V-nya itu 7X kuadrat. Maka Y aksennya itu menjadi 5 dikali 3, kemudian X-nya pangkatnya berkurang, nanti 3 dikurang 1. Nah, selanjutnya untuk si V-nya, berarti hasilnya 7, pangkatnya turun ke bawah yaitu 2, kemudian X-nya pangkatnya berkurang 1. Oke, maka Y aksennya apa? Berarti hasil akhirnya itu Y aksen sama dengan 5 kali 3 itu 15, kemudian 3 kurang 1, 2, dikurang 7 kali 2 itu ada 14, X-nya 2 kurang 1, yaitu 1, abaikan saja. Berarti hasilnya itu Y aksen sama dengan 15X kuadrat dikurang 14X. Next, selanjutnya kita akan bahas soal jika kita punya fungsi fx itu x kuadrat dikurang 1 per x ditambah 1, maka turunannya itu berapa? Nah, di sini kita lihat ada suatu yang bentuk yang berbeda kan, ada itu 1 per x. Tapi, kita ingat lagi ke sifat eksponen. Jika ada a pangkat min n, maka ini hasilnya 1 per a pangkat n. Nah, di sini kita punya 1 per x. Oke, maka fx-nya menjadi X pangkat 2, kemudian dikurang X pangkat min 1 ditambah dengan 1. Oke, kita cari turunannya. Berarti turunannya F aksen X sama dengan 2 turun ke bawah, kemudian dia berkurang 1. Berarti 2 kurang 1. Kemudian minus. Oke, min 1. Dia kan turun ke bawah. Oke, kita buat dalam kurung karena ada 2 tanda di sini. Oke, kemudian pangkatnya berkurang 1. Oke, maka hasilnya 2x min ketemu min jadi plus, kemudian x pangkat minus 2. Oke, kita lihat ke opsi mana yang lebih cocok, A, B, C, D, E. Oke, opsi yang cocok itu ada di opsi yang E. Oke, bagaimana jika kita punya soal yang ditanya itu turunan dari nilainya atau nilai dari angkanya. Misal F aksen 1, seperti soal yang ada di sini. Oke, ini terlebih dahulu tetap kita harus mencari turunan dari si X-nya. Oke, turunannya itu menjadi F aksen X sama dengan 6 dikali dengan 3, kemudian X-nya pangkatnya berkurang dengan 1, kemudian ada min 4 dikali dengan 2, kemudian X-nya juga pangkatnya berkurang 1. Oke, kemudian jika ada X-nya saja, maka turunannya sisa si angka yang di depan, nanti sisa si 3-nya. Dan turunan dari 6 yaitu 0. Oke, maka hasilnya itu 6 kali 3, 18. X pangkat 2 kurang 4 kali 2, 8. X-nya saja, karena 2 kurang 1 kan hasilnya 1. Oke, kemudian ditambah dengan 3. Nah, kita udah dapat nih turunan dari si X-nya. Selanjutnya, kita tinggal cari turunan dari F aksen 1. Oke, kita ganti X-nya dengan 1.
Jadi 18 dikali 1 yang dikuadratkan, kemudian dikurang dengan 8 dikali 1 ditambah dengan 3. Oke, 18 kali 1 kuadrat. 1 dipangkat berapapun hasilnya tetap 1. Berarti 18 kali 1 hasilnya 18 dikurang 8 kali 1 8 ditambah dengan 3. 18 kurang 8 itu 10. 10 ditambah 3 hasilnya 13. Maka opsi yang tepat itu yang B. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk sifat selanjutnya untuk perkalian dan pembagian akan kita lanjutkan di video berikutnya.